Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas dan seluruh pengurus, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Tambak dan seluruh pengurus dan seluruh pemirsa ngaji bareng PGRI dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tanggal 3 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga kita menjadi golongan umat yang pantas mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sore ini kita ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dengan tema hal-hal kecil yang membatalkan puasa. Kali ini akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Ilham SPDI, guru agama di SDN Pesantren Kecamatan Tambak. Puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Maka kita perlu menjaga dari apa yang membatalkannya. Marilah kita saksikan bersama ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dengan tema hal-hal kecil yang membatalkan puasa bersama saudara kita Bapak Ilham SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadir kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, pengurus PGRI Cabang Tambak beserta jajarannya, seluruh pengurus PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, serta rekan-rekan guru se-Kabupaten Banyumas yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa kita dapat bermuajahah dalam acara ngabar ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang serta penuh rahmat dan hidayah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berpuasa di bulan Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Seluruh umat Islam yang sudah baligh mampu
sehat, dan tidak dalam keadaan bepergian jauh dengan jarak 82 km, wajib hukumnya untuk melakukan puasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa, penting untuk memahami tata cara pelaksanaan puasa yang benar. Hal ini untuk menyempurnakan amalan puasa yang dilakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama bahwa puasa adalah al-imtina'u 'anil akli wasyrubi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Selain itu, seseorang muslim yang sedang berpuasa juga perlu menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Untuk mengkategorikan sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, para ulama telah menetapkan 5 kriteria, yaitu al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Puasa menjadi batal sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sebab sesuatu yang keluar dari tubuh. Al-ibratu bil wusuli ilal jawfi awid dimaghi minal makhariqil asliyah kal anfi wal udhuni wad dubur. Yang menjadi patokan adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Wujudul akli suratu yakfi li fasadis shaum hatta law akala khasatan aw nuwatan aw khashaban aw hashishan aw nahwa zalika mimma la yu'akalu azata wa la yahsulu bihi qawamud badan yufsidus shaum. Adanya bentuk kegiatan makan dapat membatalkan puasa sekalipun jika seseorang makan kerikil, biji, kayu, rumput, atau yang sejenisnya, yaitu sesuatu yang tidak biasa dimakan dan tidak dapat memperkuat tubuh, dapat membatalkan puasa. Wujudul jima'i min hasul ma'na kafin li fasadis shaum hatta law jama'a imra'atuhu fi ma dunal farjil fa'anzal aw basharuha aw qabbalaha aw lamisaha bi syahwatin fa'anzala yafsudu shaumuhu. Adanya makna jima' dapat membatalkan puasa bahkan jika seseorang menggauli istrinya pada selain kemaluannya, lalu keluar sperma, merabanya, menciumnya, atau menyentuhnya dengan syahwat, lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Wusulu asari syai'i la ainihi ilal halaqi la yufsidus shaum. Sampainya efek dari sesuatu bukan zatnya ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, saat sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Lantas hal-hal kecil apa saja yang dapat membatalkan puasa tersebut? Yang pertama, memasukkan sesuatu berupa makanan, minuman, maupun benda lainnya ke dalam tubuh melalui lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam, seperti mulut, telinga, dan hidung dalam keadaan sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Dan yang paling sering dan jarang sekali orang menyadarinya adalah ketika berkumur pada saat wudu. Pada saat berkumur, jangan ada sedikit pun untuk merasakan, apalagi menelan air, ketika itu akan membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah secara sengaja termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah tiba-tiba dan tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan, maka puasanya tetap sah. Yang ketiga, merokok. Seluruh ulama sepakat bahwa seseorang yang menghisap rokok ketika melaksanakan ibadah puasa, tentu saja puasanya akan menjadi batal. Hal tersebut karena merokok adalah sama saja dengan makanan
dan minuman. Meskipun dari bentuk fisiknya merokok bukan termasuk makanan atau minuman. Hadirin yang dirahmati Allah, hal-hal kecil yang dapat membatalkan puasa selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dunia medis. Pada zaman dahulu, kajian tentang hal-hal yang membatalkan puasa hanya terbatas pada masalah makanan, minum, dan berhubungan suami istri. Tetapi saat ini permasalahan menjadi semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, misalnya banyak aktivitas medis yang perlu diperjelas status hukumnya, membatalkan puasa atau tidak, seperti donor darah, suntik, imunisasi, dan endoskopi. Berdasarkan 5 kriteria di atas yang telah disebutkan para ulama sebagaimana dikutip Muhammad Sahjan dalam penelitiannya berjudul Qadhaya Hadisah Mutta'alliqah bi al-Saum, menetapkan hukum atas masalah-masalah kedokteran yang meliputi 1. Menggunakan obat semprot asma spray dan inhaler. Asma spray merupakan obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang terkena asma. Sedangkan inhaler adalah alat untuk mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Penggunaan metode pengobatan ini jelas membatalkan puasa, sebab obat tersebut masuk ke tenggorokan kemudian ke dalam perut. Berbeda pada kasus inhaler yang sekedar dihirup aroma minnya, misalnya untuk meredakan pilek. Yang kedua, menggunakan inhalation. Inhalation merupakan metode pengobatan dengan menghirup asap melalui mulut, hidung, atau dengan alat tertentu. Metode pengobatan ini membatalkan puasa karena sengaja memasukkan asap ke dalam tenggorokan. Kemudian yang ketiga, enema. Enema adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristaltik kolon supaya dapat buang air besar, atau membersihkan kolon untuk persiapan pemeriksaan operasi. Menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, enema membatalkan puasa, sebab memasukkan benda apapun ke dalam anus dapat membatalkan puasa. Yang keempat, injeksi atau infus. Injeksi adalah memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik, baik ke dalam otot atau pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama, injeksi tidak membatalkan puasa sebab obat atau nutrisi tidak masuk melalui lubang terbuka. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa jika yang disuntikkan adalah nutrisi makanan, maka membatalkan puasa. Sedangkan sebagian ulama lainnya menyatakan injeksi membatalkan puasa secara mutlak, baik berupa nutrisi, makanan, ataupun obat. Melihat fakta bahwa infus berpotensi menyegarkan badan dan menghilangkan lapar serta dahaga, maka cara yang paling aman adalah meninggalkannya, sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan perkara syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapat infus membatalkan puasa lebih mencerminkan sikap berhati-hati al-akhwat dalam beragama. Oleh sebab itu, akan lebih baik menghindari infus saat puasa demi kehati-hatian, apalagi jika merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Orang yang sakit adalah salah satu yang diberikan kemudahan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini.
Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberi kemampuan untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, serta memperbanyak amalan-amalan kita sebagai bekal di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dimanapun Anda berada. Demikian tadi hal-hal kecil yang membatalkan puasa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Ilham SPDI dari SDN Pesantren. Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian kita untuk semakin menjaga puasa kita sehingga kita benar-benar mendapatkan golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Demikian ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang pada kesempatan ini disampaikan dari PGRI Kecamatan Tambak. Kami PGRI Kecamatan Tambak mengucapkan selamat beribadah puasa, selamat menjalankan kegiatan di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Saya sebagai moderator banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.